Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Idris. Saya dari jurusan Teknik Informatika. Di sini saya ingin mempresentasikan makalah untuk tugas besar 2 mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Mugirianto, SPD, MPD. Makalah yang akan saya presentasikan hari ini adalah berjudul Literasi dan Numerik, Fondasi untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Rakyat. Yang pertama kita masuk dulu ke pendahuluan, dimulai dari latar belakang. Latar belakang dalam makalah yang saya tulis ini, literasi dan numerasi adalah kemampuan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Lalu, literasi mengacu pada kemampuan membaca, menulis, dan memahami informasi. Sedangkan untuk numerasi ini mengacu pada kemampuan untuk memahami dan menggunakan angka dalam berbagai konteks. Nah, kedua kemampuan ini di mana literasi dan numerasi ini saling melengkapi satu sama lain dan menjadi fondasi dalam membangun masyarakat yang cerdas dan produktif. Lalu rumusan masalah. Apa yang dimaksud dengan literasi dan numerasi? Mengapa literasi dan numerasi penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat? Lalu yang ketiga, siapa saja yang bertanggung jawab dalam meningkatkan literasi dan numerasi di masyarakat? Lalu yang keempat, ada kapan upaya peningkatan kemampuan literasi dan numerasi harus dilakukan untuk memberikan dampak yang optimal? Di mana program literasi dan numerasi perlu ditingkatkan, terutama di Indonesia. Lalu terakhir ada bagaimana strategi efektif untuk meningkatkan literasi dan numerasi di masyarakat. Nah, tujuan dari makalahnya ini berdasarkan rumusan masalah yang tadi saya sebutkan, menjelaskan pentingnya kemampuan individu untuk membaca, menulis, berbicara, dan memahami informasi secara kritis dan baik. Lalu ada menganalisis peran informasi berupa teks, visual, angka, dan data dalam mendukung proses pembelajaran dan meningkatkan partisipasi sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Lalu yang ketiga ada mengkaji waktu yang tepat untuk melakukan intervensi peningkatan literasi dan numerasi agar memberikan dampak yang optimal. Lalu yang terakhir, mengevaluasi daerah dan merumuskan strategi efektif untuk meningkatkan literasi dan numerasi di masyarakat, khususnya di Indonesia. Lalu kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu masuk pembahasan. Nah, di sini ada definisi secara singkat apa itu literasi dan apa itu numerasi. Yang pertama kita masuk dulu ke literasi. Di sini literasi adalah kemampuan individu untuk membaca, menulis, berbicara, dan memahami informasi secara kritis dan baik. Lalu yang kedua, informasi berupa teks atau visual. Jadi informasi yang dipahami itu tidak hanya membaca, menulis ataupun berbicara, tapi bisa berupa teks ataupun visual. Dan dari informasi yang didapatkan tadi, individu ini akan bisa menganalisis, mengevaluasi, dan menerapkan informasi dalam berbagai konteks. Nah, menurut UNESCO di tahun 2021, literasi adalah dasar dari pembelajaran seumur hidup dan kunci untuk meningkatkan partisipasi sosial dan ekonomi. Lalu kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu numerasi. Numerasi ini adalah kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan menggunakan informasi yang bersifat kuantitatif. Nah, berbeda dengan literasi. Literasi itu berupa teks ataupun visual, sedangkan numerasi ini berupa angka ataupun data. Nah, informasi ini bisa berupa angka dan data. Lalu, menginterpretasikan angka dalam konteks tertentu. Nah, konteks tertentunya ini seperti pengelolaan keuangan, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah. Nah, menurut Kemendikbudristek di tahun 2022, numerasi adalah kompetensi penting dalam era digital karena banyak aktivitas yang melibatkan angka dan data. Nah, lalu kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu mengapa literasi dan numerasi itu penting. Kita masuk ke bidang yang pertama yaitu bidang pendidikan. Di sini ada literasi dan numerasi ini dapat meningkatkan prestasi akademik di mana dasar bagi semua pembelajaran bidang studi. Lalu yang kedua, tanpa dua kemampuan ini, di mana literasi dan numerasi, siswa akan kesulitan untuk memahami pembelajaran. Lalu yang kedua ada berpikir kritis, membantu siswa berpikir logis, menganalisis informasi, dan membuat keputusan yang tepat. Lalu yang terakhir ini ada membuat terus belajar, di mana literasi dan numerasi ini cenderung berpikir lebih terbuka untuk terus belajar dan meningkatkan keterampilan. Nah, di sini ada riset dari Kemendikbudristek di tahun 2022. Siswa dengan tingkat literasi tinggi menunjukkan rata-rata nilai 30% lebih tinggi dibandingkan siswa lainnya. Lalu ada dari Universitas Pendidikan Indonesia di tahun 2021, integrasi pembelajaran numerasi sejak usia dini dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa hingga 25%. Nah, lalu kita masuk ke bidang selanjutnya yaitu bidang perekonomian, di mana literasi dan numerasi ini dapat meningkatkan produktivitas kerja.
Dan produktivitas kerja ini dibagi menjadi mampu menjelaskan pekerjaan dengan sesuai, akurasi, dan efisien. Dengan melakukan pekerjaan yang akurasi dan efisien, dapat meningkatkan produktivitas perusahaan dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Lalu, akan cenderung lebih siap menghadapi tantangan masa depan. Lalu yang ini ada inovasi dan kewirausahaan, di mana memberikan dasar yang kuat untuk menganalisis pasar, perencanaan bisnis, dan pengelolaan keuangan. Ini cocok untuk individu yang ingin membuat sebuah usaha ya. Lalu yang terakhir ada mengurangi kemiskinan, di mana dapat membantu mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan pendapatan. Di sini ada riset lagi dari Badan Pusat Statistik di tahun 2023. Peningkatan 1% tingkat literasi nasional berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi sebesar 0,5% per tahun. Dan lalu masuk ke bidang selanjutnya yaitu kesejahteraan sosial, di mana literasi domasi itu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memungkinkan individu untuk memahami informasi kesehatan. Lalu yang kedua ada mengurangi kesenjangan sosial, di mana setiap individu memiliki peluang yang sama untuk sukses. Lalu yang kedua ada memungkinkan pengelolaan keuangan yang baik dan efektif dalam rumah tangga. Lalu yang terakhir ada mendorong partisipasi aktif di masyarakat, yaitu membantu mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan pendapatan. Lalu sini ada riset lagi dari Universitas Gadjah Mada di tahun 2021. Masyarakat dengan tingkat literasi yang tinggi memiliki kesadaran kesehatan yang lebih baik dengan pengurangan risiko kesehatan hingga 20%. Lalu ada dari UNESCO tahun 2021, program pelatihan literasi dan numerasi di daerah terpencil berhasil meningkatkan pendapatan rumah tangga hingga 15% dalam 5 tahun. Nah, di sini lalu ada strategi yang akan efektif digunakan untuk meningkatkan literasi numerasi, yaitu pendidikan yang berkualitas. Pemerintah harus memastikan kurikulum yang relevan dan berkualitas. Lalu yang kedua ada pelatihan guru. Guru harus dilatih untuk menggunakan metode pembelajaran yang interaktif dan kontekstual. Lalu yang ketiga ada pemanfaatan teknologi, di mana teknologi ini seperti aplikasi pembelajaran untuk memperluas akses terhadap materi pembelajaran. Lalu yang terakhir ini ada kampanye kesadaran. Kampanye melalui media sosial atau komunitas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya literasi dan numerasi. Lalu di sini ada bagian terakhir yaitu penutup, kesimpulan. Yang pertama, kesimpulannya ada literasi dan numerasi adalah fondasi penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Lalu yang kedua ada peningkatan literasi membantu siswa dalam memperoleh prestasi akademik yang lebih baik. Lalu yang ketiga ada numerasi mendukung pengelolaan keuangan pribadi dan rumah tangga yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi masyarakat. Lalu yang keempat ada kolaborasi antara segala pihak mulai dari pemerintah, lembaga, pendidikan, dan masyarakat sangat diperlukan untuk memaksimalkan dampak positif dari literasi dan numerasi. Lalu yang kelima ini ada fokus pada wilayah yang terpencil untuk memastikan kesetaraan akses terhadap pendidikan dan informasi yang berkualitas. Lalu harapan dari makalah ini adalah bahwa program literasi dan numerasi akan terus ditingkatkan dengan pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan. Nah, dengan adanya peningkatan ini dan dari kemampuan literasi dan numerasi yang kuat, masyarakat Indonesia dapat menghadapi tantangan global, sehingga dapat meningkatkan kualitas sosial, taraf hidup, serta mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Ini referensi yang saya gunakan. Oke, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.